warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Happy Ansori, MSI APT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kami dari kelompok 5 akan presentasi dengan judul PPT yaitu logam berat. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Koririska Nur Anissa Fitri selaku moderator dan anggota saya 1. Sherin Marcella, 2. Kartika Dwi Lestari, 3. Devita Aprilia, 4. Dipita Sari, 5. Yunanda Jelina Putri. Baiklah, langsung saja ke presentasi pertama yaitu Sherin Marcella, dipersilakan. Baiklah, di sini saya Sherin Marcella akan menjelaskan definisi yang pertama yaitu logam berat adalah unsur logam yang mempunyai massa jenis lebih besar dari 5 gram per cm kubik. Yang kedua, logam berat ialah unsur logam dengan berat molekul tinggi. Yang ketiga, logam berat yang sering mencemari habitat ialah Hg, Cr, Cd, As, dan Pb. Antara lain Cd, Hg, Pb, Zn, dan Ni. Yang keempat, logam berat Cd, Hg, dan Pb dinamakan sebagai logam non-esensial dan pada tingkat tertentu menjadi logam beracun bagi makhluk hidup. Subowo, DKK 1999. Yang kelima, logam berat dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan, air, minum, atau udara. Yang keenam, logam berat menjadi berbahaya disebabkan sistem bioakumulasi, peningkatan konsentrasi unsur kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian ada analisa beberapa senyawa logam berat, yaitu yang pertama pemeriksaan arsen atau As, yang kedua pemeriksaan raksa atau merkuri atau Hg, yang ketiga pemeriksaan timbal atau Pb. Kemudian pemeriksaan arsen atau As. Adapun sistem periodik unsur yaitu yang terdapat pada tanda panah, arsen dikenal dengan simbol As pada sistem periodik unsur nomor 33. Senyawa arsen memasuki tubuh melalui 3 cara. Yang pertama, peroral, yang kedua inhalasi, yang ketiga absorpsi. Identifikasi arsen. Yang pertama, identifikasi senyawa arsen dengan cara Gutzeit, yang kedua identifikasi senyawa arsen dengan cara Flightman, yang ketiga identifikasi senyawa arsen dengan cara Sidney-Kaye, yang keempat identifikasi senyawa arsen dengan cara Sanger-Black. Terima kasih, itulah presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sherin Marcella yang telah memberikan presentasi. Baiklah, kita langsung saja ke presentasi kedua yaitu Devita Aprilia, dipersilakan. Terdapat identifikasi senyawa Gutzeit. Prinsip kerjanya pembebasan logam perak oleh senyawa gas arsen yang terjadi dari reduksi senyawa arsen oleh seng dan asam sulfat 2N. Reaksinya ASO4 pangkat 3- tambah 4Zn tambah 11H plus ASH3 tambah 4Zn pangkat 2 tambah 4H2O. ASH3 tambah 6Ag hingga AS pangkat 3 tambah 3H tambah 6Ag. Interpretasi hasilnya terbentuk warna coklat kehitaman pada permukaan bawah kertas saring. Selanjutnya, senyawa arsen Flightman. Prinsip kerjanya pembebasan logam perak oleh gas arsen yang terjadi dari reduksi senyawa arsen oleh seng dan kalium hidroksida. Reaksinya ASO4 pangkat 3- tambah Zn tambah OH- hingga ASH3 tambah Zn tambah H2O. ASH3 tambah 6Ag tambah AS pangkat 3 plus tambah 3H plus tambah 6Ag. Interpretasi hasilnya terbentuknya warna coklat kehitaman pada permukaan bawah kertas saring. Selanjutnya, senyawa arsen Sidney-Kaye. Prinsip kerjanya senyawa arsen oleh logam tembaga dalam suasana asam akan membentuk senyawa yang berwarna hitam yaitu AS2Cu5. Reaksinya 2H3 ASO3 tambah 8Cu tambah 6HCl hingga AS2Cu5 tambah 3Cl2 tambah 6H2O. Interpretasi hasilnya, positif arsen ditandai terbentuk lapisan hitam pada tembaga yang terdapat di dalam KCN 10%. Selanjutnya, identifikasi senyawa arsen Sanger-Black.
Prinsip kerjanya, arsen direduksi dengan HZ menjadi AsHZ. Selanjutnya dialirkan melalui kertas sublimat. Reaksi yang terjadi, Seng atau Zn granulated ditambah H2SO4 hingga AsHZ. Interpretasi hasilnya, positif arsen bila kertas sublimat pada tabung C berubah menjadi warna kuning, orange, dan coklat. Baiklah, terima kasih kepada Devita Aprilia yang telah mempresentasikan PPT tadi. Selanjutnya presentasi ketiga yang akan dijelaskan oleh Kartika Dwi Lestari, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan peralatan Sanger Black, yaitu ada 6. Yang pertama, masukkan ke dalam botol butiran seng atau Zn, lalu tambahkan larutan H2SO4. Yang kedua, lalu botol tersebut tutup dengan karet penutup. Yang ketiga, dalam labu gelas masukkan kapas dan kertas berisi PB asetat. Yang keempat, dan di ujung pipa labu gelas dimasukkan kertas sublimat dan kelima, tunggu kurang lebih 1 jam. Yang keenam, amati kertas submit berubah menjadi kuning, orange, atau coklat. Pemeriksaan raksa atau merkuri Hg. Raksa atau merkuri bisa dilihat yaitu pada gambar. Merkuri dikenal dengan simbol Hg pada sistem periodik unsur nomor 80. Senyawa merkuri merupakan logam berat yang berbentuk cairan pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Pada kasus keracunan, merkuri menyebabkan presipitasi protein dan menghambat aktivitas enzim pada tubuh. Prinsip identifikasi raksa. A. Senyawa raksa Hg dengan lempeng tembaga Cu dalam suasana asam akan membentuk amalgam. Yang B. Senyawa raksa Hg dengan cuprologit Cul2 dalam suasana asam akan terjadi warna merah sampai jingga dari Hgl2. C. Senyawa raksa Hg dengan ditizon atau 1,5 difeniltiokarbazon dalam kloroform CHCl3 terjadi warna jingga dari garam Hg. D. Senyawa raksa dengan difenilkarbazon terjadi dalam kompleks yang berwarna. Interpretasi hasil pemeriksaan. A. Pembentukan amalgam bila terbentuk lapisan perak mengkilat pada lempeng Cu. B. Reaksi Cul2 terjadi warna merah sampai jingga tergantung dari kadar raksa. C. Reaksi ditizon atau terbentuk warna jingga dari garam raksa. D. Reaksi difenilkarbazon terjadi warna violet sampai biru tergantung kadar raksa. Kepekaan tergantung keasaman larutan uji. Kepekaan akan turun apabila keasaman meningkat. Sebaiknya larutan uji mengandung 0,2 N asam nitrat. Baiklah, terima kasih kepada Kartika Dwi Lestari yang telah mempresentasikan PPT. Selanjutnya presentasi keempat oleh Livita Sari, dipersilakan. Pemeriksaan timbal PB. Slide-nya cok mana cok? Timbal sistem periodic unsur. Di sini ada lambang PB, yaitu timbal dikenal dengan simbol PB pada sistem periodic unsur nomor 82. Senyawa timbal yang terhirup atau tertelan akan beredar mengikuti aliran darah, diserap di dalam ginjal dan otak dan disimpan dalam tulang dan gigi. Adapun prinsip menggunakan metode atomic
absorption spektrometer AAS atau spektrometer serapan atom SSA. Prinsipnya, absorpsi cahaya oleh atom pada panjang gelombang tertentu tergantung pada sifat unsurnya. Sampel Pb diatomisasi dengan nyala maupun dengan tungku. Pada atomisasi, temperatur harus benar-benar terkendali dengan sangat hati-hati agar proses atomisasinya sempurna. Biasanya temperatur dinaikkan secara bertahap untuk menguapkan dan sekaligus mendiagnosisikan senyawa yang dianalisis. Uji kualitatif timbal di sini ada 3. Yang pertama, uji reaksi warna dengan kalium kromat 10%. Yang kedua, uji reaksi warna dengan Ki 2%. Yang ketiga, uji reaksi warna dengan asam sulfat encer. Baiklah, terima kasih kepada Livita Sari yang telah mempresentasikan PPT. Selanjutnya, presentasi kelima oleh Yunanda Angelina Putri, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan yang berjudul kalium kromat 10%. Sampel uji ditambah K2CrO4 10%. Jika terdapat endapan kuning, maka positif mengandung timbal. Selanjutnya, lanjutkan percobaan dengan penambahan amoniak NH4OH 10% atau asam asetat 10%, maka endapan yang terbentuk akan hilang. Reaksinya, Pb2 ditambah K2CrO4 menjadi PbCrO4 ditambah 2K+. Endapan PbCrO4 ditambah 4NaOH menjadi Na2PbOH4 ditambah Na2CrO4. Baik, kalium iodida 2%. Sampel uji 1 mili ditambah Ki 2%. Jika terbentuk endapan kuning, maka positif mengandung timbal. Selanjutnya, endapan kuning timbal jika ditambahkan Ki 10%, maka endapan hilang atau larut. Selanjutnya, endapan kuning timbal jika ditambahkan air suling 5 mili lalu dipanaskan di atas api bunsen, endapan akan larut. Jadi, reaksi yang terdapat yaitu Pb2+ ditambah 2Ki menjadi PbL2 ditambah 2K+, menjadi PbL2 ditambah 2Ki menjadi K2PbL4. Asam sulfat encer, sampel uji 1 mili ditambah asam sulfat H2SO4. Jika terbentuk endapan putih, maka mengandung timbal. Selanjutnya, endapan putih tidak larut dalam asam klorida atau disebut dengan HCl atau asam nitrat HNO3. Selanjutnya, endapan putih larut dalam NaOH dan amonium asetat. Reaksi yang terjadi yaitu Pb2+ ditambah SO4 2- menjadi PbSO4. Selanjutnya, uji kuantitatif timbal. 1. Dilakukan pada spektrofotometer serapan atom. Sampel dibutuhkan dalam bentuk larutan. 2. Dibuat larutan baku standar timbal Pb 100 ppm. 3. Dibuat larutan seri standar timbal. 4. Pengukuran kadar sampel dengan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 283,3 nanometer menggunakan lampu halo katoda Pb. Selanjutnya, dibuat kurva kalibrasi dengan persamaan garis adalah Y sama dengan Bx ditambah A. Baik, di sini hasil presentasi yang kami paparkan barusan itu kami dapatkan dari referensi. Yang pertama itu buku Basic Analytical Toxicology, yang kedua itu Toxicological Chemistry and Biochemistry 3rd edition. Selanjutnya itu modul praktikum toksikologi. Baik, itulah presentasi kami pada hari ini di kelompok 5. Jika ada kesalahan kata maupun sikap, kami mohon maaf. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.